Pudihang Lumiu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Barada Richard Eliezer didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Eliezer disebut sadar dan tanpa ragu menembak Yosua atas perintah dari Ferdi Sambo. Jaksa bahkan menyebut Richard Eliezer sempat berdoa sebelum menembak Brigadir Yosua Huta Barat. Dengan mengatakan, "Woi, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Selanjutnya, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu mendengar teriakan saksi Ferdi Sambo. Lalu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya. Dengan pikiran tenang, matang serta tanpa ada keraguan sedikit pun, karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban. Namun bukannya berpikir untuk mengurungkan dan menghindarkan diri dari rencana tersebut, terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu justru melakukan ritual berdoa berdasarkan keyakinannya. Sementara setelah dakwaan selesai dibacakan jaksa, Richard Eliezer melalui kuasa hukumnya memilih tidak mengajukan penolakan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum karena dinilai sudah tepat. Dari kami penasihat hukum, tetapi kami melihat di sini dakwaannya sudah cermat, sudah tepat. Dan nanti mungkin kami pikir bahwa kami akan sampaikan nanti di pembuktian. Jadi kami putuskan untuk tidak mengajukan eksepsi. Eliezer juga meminta agar saksi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dihadirkan dalam sidang. Sementara hakim menjadwalkan keluarga Brigadir Yosua Huta Barat dihadirkan dalam sidang pekan depan. Sementara besok, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang dakwaan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dengan 6 orang tersangka. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjuk Ahmad Suhel sebagai Ketua Majelis Hakim yang mengadili Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, dan AKBP Arif Rahman Arifin. Sementara Afrizal Hadi ditunjuk sebagai Ketua Majelis Hakim untuk mengadili terdakwa Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Selain menghadapi dakwaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo juga didakwa melakukan upaya perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Dalam sidang diungkapkan jaksa, terdakwa Ferdi Sambo meminta anak buahnya Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file CCTV yang menunjukkan Brigadir Yosua masih hidup saat Sambo datang ke TKP pembunuhan. Sambo pun mengancam anak buahnya agar isi rekaman CCTV tidak bocor. Siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut? Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Riki Nelson Soplanit, Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop miliknya saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Terdakwa Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, Ndra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Selain Ferdi Sambo, diketahui 6 tersangka obstruction of justice pembunuhan Yosua punya peran masing-masing.
Keenamnya ialah Hendra Kurniawan, Irfan Widianto, Agus Nur Patria, Arif Rahman Hakim, Baikuni Wibowo, dan Cuk Putranto. Besok giliran 6 tersangka obstruction of justice pembunuhan Yosua yang akan menghadapi sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Tim Liputan Kompas TV. Lalu mengapa Eliezer menolak mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa dan bagaimana pula rencana sidang perdana obstruction of justice yang akan digelar besok? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat petang, Okta. Okta, apa yang jadi alasan Eliezer tidak mengajukan eksepsi atas dakwaannya? Ya, selamat petang Ihsan dan juga saudara. Yang jadi alasan Eliezer tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan adalah karena dakwaan jaksa penuntut umum ini dianggap sudah cermat, sudah tepat dan sudah sesuai dengan keterangan dari Richard Eliezer. Meskipun tadi di muka sidang pengacara dari Eliezer sempat mengatakan bahwa memang ada sejumlah catatan, tetapi ini yang nanti akan disampaikan dalam agenda pembuktian. Memang dari pihak Eliezer ini tidak menampik bahwa Eliezer menembak Brigadir Yosua Huta Barat dengan 3 atau 4 kali tembakan, tetapi yang jadi catatan adalah ini dilakukan atas perintah atasannya, yakni Ferdi Sambo, seorang jenderal bintang 2. Jadi memang diduga ada relasi kuasa di sana. Kemudian Ihsan dan juga saudara, yang juga perlu dicermati adalah pihak kuasa hukum dari Eliezer ini juga tetap tegas bahwa Eliezer ini hanya mengikuti skenario Sambo, dan yang membuat skenario pembunuhan maupun dan lain-lain ini merupakan Ferdi Sambo, karena dipicu adanya amarah akibat ada dugaan pelecehan seksual yang diterima istrinya, yakni Putri Chandrawati, yang diduga dilakukan oleh Brigadir Yosua Huta Barat. Nah, karena tidak mengajukan eksepsi, artinya nantinya sidang akan dilanjutkan pada 25 Oktober 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi, dan nantinya rencananya akan ada 12 saksi yang dihadirkan di persidangan. Ihsan. Okta, lalu bagaimana rencana persidangan 6 tersangka lain kasus obstruction of justice besok? Iya, rencananya memang masih sesuai dengan rencana awal, jadi artinya akan dilakukan besok 19 Oktober 2022 di jam 10 pagi, dan yang akan mengikuti sidang ini adalah semua tersangka obstruction of justice atau perintangan penyidikan kecuali Ferdi Sambo yang memang sudah disidang di hari pertama kemarin, di hari Senin. Jadi nantinya akan diikuti oleh Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Kombes Agus Nur Patria, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, AKBP Arif Rahman Arifin, dan juga AKP Irfan Widianto. Yang menarik Ihsan dan juga saudara, tadi Henry Yosodiningrat yang merupakan pengacara dari 3 tersangka obstruction of justice, yakni Hendra Kurniawan, Irfan Widianto, dan juga Agus Nur Patria, sempat mengatakan bahwa 3 kliennya ini merupakan korban dari skenario Sambo. Dan yang jadi catatan adalah salah satu unsur pidana dalam obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang harus dipenuhi adalah memenuhi unsur menghilangkan atau mengaburkan barang bukti. Lebih lengkap kita dengarkan pernyataan dari Henry Yosodiningrat berikut ini. Pembicaraan antara saya dengan mereka menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan oleh Sambo kepada mereka tidak tahu bahwa itu informasi hasil rekayasa. Sehingga mereka mengasumsikan atau beranggapan bahwa informasi yang disampaikan oleh Sambo itu adalah peristiwa yang sesungguhnya. Sehingga mereka sendiri merasa dibohongi. Dan Kita ketahui Ihsan dan juga saudara bahwa dalam skenario Sambo ini diduga memang ada perintah dari Ferdi Sambo untuk menghilangkan CCTV yang ada di sekitar rumah dinas Irjen Ferdi Sambo, yakni di Duren 3, yang memperlihatkan bahwa Yosua Huta Barat ini masih hidup. Nah, kemudian juga perintah ini salah satunya adalah meminta jangan sampai bocor. Kalau sampai bocor ini berarti menjadi tanggung jawab atau ulah dari Arif Rahman Arifin, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan juga Ridwan Soplanit. Sambo meminta Hendra Kurniawan untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan skenarionya atau memastikan semuanya beres. Nah, tentu ini yang kita akan nantikan, kita akan pantau seperti apa besok dalam persidangan terkait dengan perintangan penyidikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ihsan. Putri Oktaviani langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, Okta.